Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini dalam bahasan tentang pola-pola hereditas. Lalu kita akan melihat bahwa di sini yang akan dibahas lanjutan dari bab kemarin tentang reproduksi sel. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan materi ini. Pola-pola hereditas itu sesungguhnya diambil dari kata pola. Pola itu cetakan atau hereditas itu pewarisan sifat, sehingga bagaimana sifat itu diturunkan kepada turunannya akan melalui bagian-bagian atau proses-proses seperti ini. Sebetulnya orang yang pertama kali membahas atau mengemukakan tentang hukum pewarisan sifat ini adalah Gregor Mendel. Beliau adalah rahib seorang biara. Pada waktu senggangnya, Mendel itu sangat suka mengamati kacang kapri. Jadi suka mengamati bagaimana tanaman itu disiramkan begitu, menanam tanaman sambil memperhatikan apa yang terjadi dengan tanamannya tersebut. Nah, ketika dia mengambil salah satu contoh yang sangat menarik hatinya, yaitu Visum sativum atau kacang kapri, istilah bahasa kitanya. Kenapa dia sangat tertarik pada kacang kapri? Karena berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah kacang kapri ini memiliki banyak varietas. Varietasnya banyak. Warna bunganya ada yang ungu, ada yang putih. Bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang kisut atau keriput. Warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Terus mereka mengadakan penyerbukan sendiri. Dalam setiap bunganya memiliki bunga yang lengkap. Ada serbuk sarinya dan ada kepala putiknya. Dalam genetika atau ilmu pewarisan sifat ini, teori Mendel sangatlah penting dan menjadi dasar dalam memahami genetika. Tadi sudah dikatakan alasan Mendel tertarik dengan kacang kapri karena memiliki banyak varietas atau sifat beda begitu. Ini adalah kacang kapri itu. Kalian lihat kulit bijinya ini. Ada yang hijau, ada yang agak kuning begitu. Bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang kisut begitu. Ini adalah tanaman Visum sativum atau kacang ercis. Lalu kita lihat bentuk bunganya nih. Ada bentuk bunga yang warnanya ungu, ada yang putih. Ini bijinya tadi, ada biji yang tadi lonjong. Sekarang bentuk bijinya ada yang keriput atau kisut. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok sehingga sering disebut dengan sifat beda. Jadi sifat beda itu jelas, misalnya warna kulit albino dengan gelap, itu satu sifat beda. Begitupun bentuk bunga. Kalau di kacang ercis bentuk bunganya atau warna bunganya ada yang ungu, ada yang putih, maka itu memiliki satu sifat beda. Ini adalah bijinya. Oke. Nah, ini bijinya, kalian lihat diperbesar supaya kalian bisa mengamati bagaimana nanti pola-pola pewarisan sifat itu. Ini bunga ercis, perhatikan, ungu ya, ungunya gelap nampak banget. Nah, barulah sekarang kita masuk di hukum pewarisan sifat yang dikenalkan oleh Mendel. Jadi, ketika Mendel memperhatikan kacang kapri ini, ada yang berbiji bulat dan ada yang berbiji kisut. Itu satu sifat beda. Nah, ternyata bulat dan kisut kalau disiramkan itu ternyata
Hasilnya, keturunannya, F1-nya semua bersifat bulat. Artinya, bulat dominan terhadap kisut. Kalau Ibu tulis di sini bulat dengan B besar, ya, lalu kisutnya dengan B kecil, maka kalian bisa melihat bahwa ternyata yang kisut ini, yang B kecil ini adalah yang resesif. Yang B besar ini bulat adalah dominan. Kenapa? Ketika Mendel mengawinkan yang dominan, yang B besar ini dengan yang B kecil, ternyata anak-anaknya semua menjadi B besar, B kecil. Artinya anak-anaknya bulat. Nah, jadi ketika mengawinkan B besar dengan B kecil, di mana B besar ini bulat sempurna, dan B kecil ini adalah yang keriput atau kisut, maka F1-nya Mendel mendapatkan F1-nya semua keturunannya adalah bulat. Kemana yang kisut? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan. Karena hukum Mendel 1 mengatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet ini terjadi pemisahan segregasi alel secara bebas dari diploid 2N menjadi haploid. Jadi kalau misalnya ini B besar dengan B kecil disilangkan, maka menurut Mendel ini dengan diagram papan caturnya akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kalau kita perhatikan oleh kalian, hasilnya adalah ini adalah ketika dikawinkan, ini adalah gametnya. Gamet jantan dan betina di sini. Ya, gamet jantan dan betina. Nah, kalau B besar disilangkan dengan dengan B kecil, ini B besar, ini B besar juga. Maka kalian akan melihat bahwa anaknya atau F1-nya, lihat ini B besar, B kecil. Kotak kedua juga B besar dan B kecil. Kotak ketiga B besar dan B kecil. Begitupun dengan kotak yang keempat, B besar, B kecil. Artinya apa? Artinya ketika sifat dominan yang kuat, yang menang pengaruhnya disilangkan. Istilah untuk kawin pada tumbuhan itu disilangkan dengan B kecil, maka hasilnya adalah B besar, B kecil. Artinya bulat semua, tetapi bulat yang di F1 beda dengan bulat yang di P atau parental atau induknya. Tentu beda. Kenapa beda? Karena induk aslinya ini dominan sempurna. Jadi B besar. Yang ininya B kecil, F1-nya B besar, B kecil. Sehingga nanti akan muncul B besar, B kecil, akan muncul B kecil lagi kalau sesama F1 disilangkan. Yang ini adalah bila parentalnya B besar, dan B kecil. Apa itu parental? Parental atau parentum adalah induknya. Sementara F1 adalah keturunan pertamanya, anak-anaknya, ya, anak-anaknya. Apabila sesama F1 sekarang disilangkan, maka akan muncul B kecil. Jadi sesungguhnya genetika itu ilmu kebakaan, ilmu kekekalan yang tidak akan hilang, tetapi kemungkinan besar perbandingan menjadi makin kecil. Nah, ini di yang kedua bila sesama F1. Bila sesama F1 disilangkan, kalian akan melihat hasilnya seperti ini.
Kita buat lagi, maaf ini gambarnya kurang bagus karena menggunakan mouse ya. Jadi perhatikan saja baik-baik ya. Ini adalah gametnya yang tadi, gamet jantan dengan gamet betinanya. Nah, F1 B besar B kecil. Maka lihat, menurut Mendel, hukum Mendel 1, pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Ini adalah hukum segregasi, hukum pemisahan. Jadi kalau asalnya induknya B besar B kecil, maka dia akan berpisah pada saat pembentukan gamet menjadi B besar dan B kecil. Begitupun yang jantannya B besar dan B kecil. Sehingga ini adalah hasilnya. Apa yang terjadi hasilnya? Ini B besar, B besar. Yang ini, yang kotak keduanya B besar, B kecil. Lalu kotak yang ketiga B besar, B kecil. Kotak yang keempat B kecil, B kecil. Jadi sesungguhnya si B kecil tadi tidak hilang, tapi muncul di mana? Di keturunan F2-nya, di cucunya muncul nih. Kalau di F1 tadi ini ketika induknya dikawinkan, di F1 munculnya B besar B kecil, jadi bentuk bijinya bulat semuanya. Kalau di F2 ini sesama B besar B kecil disilangkan, hasilnya seperti ini. Apa hasilnya? Ada bulat sempurna. Ada bulat heterozigot. Bulat heterozigot adalah B besar B kecil. Dan ada yang teriput, yang kisut. Sehingga perbandingannya bulat ada 3. Ini perbandingan fenotip. Bulatnya ada 3, sementara kisutnya ada 1. Sedangkan kalau rasio genotip adalah rasio yang menggunakan huruf. Kalau rasio genotip itu B besar banding B besar B kecil banding B kecil itu hubungannya dengan perbandingan huruf. Kalau 31 ini adalah rasio fenotip. Rasio fenotip itu apa? Rasio atau perbandingan yang nampak oleh mata kita, yaitu 3 bulat, 1 kisut. Tetapi kalau kita lihat rasio genotipnya di sini, maka kalian akan melihat rasio genotip mah huruf tadi. Apa hurufnya? Tadi B besar banding B besar B kecil banding B kecil B kecil. Berapa perbandingannya? 1, 2, 1 gitu. 1 B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Itu adalah hukum Mendel pertama yang terjadi pada persilangan monohibrid. Sekarang kita akan masuk ke persilangan dihibrid. Nah, kalau tadi Mendel mengatakan bahwa pada persilangan monohibrid, gamet yang terjadi, pembentukan gamet ini, maka gen-gen akan memisah secara bebas. Makanya disebut dengan hukum segregasi. Jadi hukum segregasi itu adalah hukum Mendel yang dikenal dengan apabila persilangan ini monohibrid, maka pembentukan gametnya, gen-gen itu akan memisah secara bebas atau hukum segregasi. Sekarang kita masuk ke hukum Mendel yang kedua. Pada waktu pembentukan gamet, ini untuk dihibrid, alel-alel berbeda yang telah bersegrasi bebas akan bergabung secara bebas, membentuk genotip dengan kombinasi alel-alel yang berbeda. Artinya apa? Tentu beda dengan hukum Mendel 1 pada persilangan monohibrid. Mereka akan berpisah secara bebas. Tetapi
Pada